Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Psikologi Umum. Di dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi perkembangan manusia dan kepribadian. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 10. Yang pertama yaitu ada Dava Satria Hadiatama. Yang kedua ada Nilna Fitria Maulida. Yang ketiga ada Jelita Nora Figita. Dan yang terakhir saya sendiri, Siti Nurhaifa. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama dengan judul pengertian dan jenis interaksi sosial, kepribadian, perkembangan manusia, serta perilaku menyimpang yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Jelita Nora Figita. Baik, terima kasih pada rekan saya Siti Nurhaifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial, kepribadian, perkembangan manusia, serta perilaku menyimpang. Pertama, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berkaitan dengan hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini dapat terjadi bila dua individu atau kelompok melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap pertama terjadinya hubungan sosial, sedangkan komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi, pemberian tafsiran, dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Kedua, pengertian kepribadian. Kepribadian adalah wujud konsistensi perasaan, pemikiran, dan perilaku khas yang dimiliki oleh seseorang. Ketiga, perkembangan menurut F.G. Monks dan kawan-kawan 2001. Perkembangan adalah proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Proses ini kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. Yang keempat, pengertian perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang adalah perilaku warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai kebiasaan, tata aturan, atau norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang juga bisa dikenal dengan nama penyimpangan sosial. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya atau rekan saya, yaitu Nilna Fitria. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis interaksi sosial, kepribadian, perkembangan manusia, dan perilaku menyimpang. Jenis-jenis interaksi sosial dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, jenis interaksi sosial individu dengan interaksi sosial individu. Merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lainnya, bertujuan memberikan aksi atau sebuah respon. Jika reaksinya positif, maka akan mengarah menjadi teman dan mengarah ke arah kerjasama. Jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Kedua, ialah interaksi sosial individu dengan interaksi sosial kelompok. Biasanya terdiri lebih dari 3, dengan memberikan informasi seperti promosi, informasi, bahkan sebuah seminar. Ketiga, ialah interaksi sosial kelompok dan interaksi sosial kelompok. Tujuannya untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun bukan masalah pribadi, tetapi untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Selanjutnya ialah jenis kepribadian. Jenis kepribadian manusia dapat berbeda-beda satu sama lain. Itulah yang menjadi keunikan setiap orang. Selain itu, seseorang mungkin saja memiliki kepribadian yang berbeda seiring berjalannya waktu. Berikut jenis-jenis kepribadian yang akan saya jelaskan. Pertama, kepribadian sanguinis. Kepribadian sanguinis itu identik dengan sifat yang ekstrovert. Para sanguinis adalah orang-orang yang memiliki jiwa terbuka, mudah bergaul, ceria, tegas, aktif, dan suka bersosialisasi. Yang kedua ialah
kepribadian melankolis. Jenis kepribadian tersebut sangat berlawanan dengan kepribadian sanguinis, karena kepribadian melankolis ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki sifat introvert. Yang ketiga, ialah kepribadian pragmatis. Mereka dengan karakter pragmatis ini lebih suka mengobservasi. Mereka akan merasa lebih nyaman apabila berkomunikasi dengan memperhatikan sekelilingnya. Para pragmatis juga dikenal sebagai sosok yang introvert dan tidak suka dengan keramaian. Hal ini membuat mereka cenderung memiliki pembawaan tenang dan emosi yang stabil. Yang keempat ialah kepribadian koleris. Kepribadian satu ini identik dengan seseorang yang memiliki sifat menggebu-gebu ataupun ambisius. Hal ini menjadi kekuatan para koleris dan membuat mereka menjadi sosok yang dominan. Para koleris juga mampu memengaruhi orang lain dengan kemampuan komunikasi mereka yang baik. Kemampuan mereka yang lainnya ialah memiliki sifat yang mandiri dan percaya diri yang tinggi. Selanjutnya ialah jenis perkembangan. Jenis perkembangan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ialah perkembangan psikososial. Perkembangan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan anak mengenai perasaan, emosi, dan kepribadiannya, serta berhubungan dengan individu dengan orang lain. Yang kedua ialah perkembangan emosi. Emosi dapat diartikan sebagai yang melibatkan kombinasi antara getaran yang dirasakan seperti detak jantung yang semakin cepat dan juga perilaku yang tampak seperti senyuman dan ringsa. Yang ketiga ialah perkembangan temperamen. Temperamen anak dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, anak memiliki temperamen sedang suasana anak lebih positif, keteraturan fungsi tubuh, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang kedua ialah anak memiliki suhu ruangan, yaitu suasana anak negatif, tidak teratur fungsi-fungsi tubuhnya, dan lingkungan dalam menghadapi situasi yang baru. Yang keempat, perkembangan otonomi. Perkembangan otonomi menurut Chaplin adalah kebebasan manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa memerintah dirinya sendiri dan menentukan dirinya sendiri. Yang kelima ialah perkembangan rasa tidak percaya diri. Rasa tidak percaya timbul ketika manusia sering bertemu dengan orang tersebut dan sering berinteraksi dengan orang tersebut karena dengan cara itu bisa sedikit mengetahui bagaimana orang tersebut menghadapi masalah yang dihadapinya. Baiklah, selanjutnya ialah jenis perilaku menyimpang. Jenis perilaku menyimpang terbagi menjadi 2, ialah jenis perilaku menyimpang positif dan jenis perilaku menyimpang negatif. Pertama ialah jenis perilaku menyimpang positif. Merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial karena memiliki unsur-unsur yang berinovatif, ide-ide baru yang dibuat juga kreatif, serta memperkaya wawasan masyarakat. Penyimpangan ini juga terarah pada nilai yang ingin dicapai bersama atau kepentingan sosial, dan seringkali dianggap sesuatu yang ideal dalam masyarakat. Penyimpangan positif ini biasanya akan diterima karena bentuk penyesuaian akan perkembangan zaman. Kedua ialah bentuk penyimpangan negatif. Merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak negatif terhadap sistem sosial karena memiliki unsur-unsur yang sifatnya merendahkan dan selalu menyebabkan hal-hal buruk terjadi seperti pencurian, perampokan, dan pemerkosaan. Baik, terima kasih Niona atas paparan materinya. Kemudian saya akan melanjutkan paparan materi yang berjudul Contoh Interaksi Sosial, Kepribadian, Perkembangan Manusia, serta Perilaku Menyimpang. Yang pertama, contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, yaitu contohnya seperti seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Berikutnya, contoh interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, yaitu terjadi tawuran antar warga desa Sukamaju dan desa Sukamiskin. Berikutnya, contoh kepribadian positif dan contoh kepribadian negatif. Contoh kepribadian positif adalah seseorang yang memiliki sifat bijaksana, sabar, dan humoris. Contoh kepribadian yang negatif yaitu seseorang yang memiliki sifat sombong, pendendam, dan egois. Berikutnya ada contoh perkembangan pada manusia, yaitu pubertas pada manusia, kematangan organ reproduksi, peningkatan fungsi tubuh,
perubahan pola pikir, dan perubahan sikap perilaku. Selanjutnya, ada juga contoh perilaku menyimpang dari segi sosiologi, ialah contohnya seseorang yang melakukan perilaku menyimpang setelah bergaul dengan teman-teman yang serupa atau teman-teman yang memiliki sifat sama seperti mereka. Contohnya seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang, tawuran, balap liar, dan bully. Baik, itu tadi materi tentang contoh interaksi sosial, kepribadian, perkembangan manusia, serta perilaku menyimpang. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Dava. Saya akan melanjutkan materi dari Siti Nurhaifa, yaitu bagian D, faktor penyebab penyimpangan dan pencegahannya. Perilaku menyimpang merupakan dampak dari pergaulan atau lingkungan yang kurang baik, misalnya pola asuh yang salah dan rendahnya tingkat pendidikan. Namun kadang seseorang bisa saja berperilaku menyimpang dikarenakan memiliki tekanan batin, misalnya stres berat, memiliki masalah keluarga, atau ditinggal orang terkasih. Di luar itu, perilaku menyimpang juga bisa disebabkan oleh masalah psikologis yang diderita, seperti demensia atau penurunan fungsi otak seperti hilangnya memori dan kemampuan menilai, skizofrenia, atau gangguan kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku baik, OCD, Obsessive Compulsive Disorder, atau gangguan obsesif kompulsif yang membuat seseorang memiliki pikiran yang tidak masuk akal dan ketakutan atau obsesi. Autisme, ADHD, atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau gangguan berupa kesulitan untuk fokus, hiperaktif, dan impulsif, serta gangguan mood seperti bipolar dan depresi. Ada beberapa upaya dalam mencegah perilaku menyimpang, yaitu 1. Menciptakan suasana dan lingkungan yang harmonis, 2. Menanamkan nilai-nilai agama dan nilai budi pekerti, 3. Penuh perhatian dalam keluarga, 4. Menanamkan kedisiplinan dan rasa keluarga, 5. Melakukan atau mengembangkan kegiatan-kegiatan positif. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Jadi di dalam materi yang kami presentasikan tadi dapat disimpulkan bahwa materi perkembangan manusia dan kepribadian itu ada beberapa macam jenis, pengertian, contoh, dan faktor penyebab dan cara pencegahannya. Di dalam materi perkembangan manusia dan kepribadian, kita sudah membahas ada pengertian interaksi sosial, kepribadian, perkembangan manusia, serta perilaku yang menyimpang, jenis interaksi sosial, kepribadian, perkembangan manusia, serta perilaku menyimpang, dan contoh interaksi sosial, kepribadian, perkembangan manusia, serta perilaku menyimpang. Dan yang terakhir ada faktor penyebab penyimpangan sosial dan pencegahannya. Sekian paparan materi presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam paparan materi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.